Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Cantika dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 1 dari mata kuliah Logika. Baik, untuk soal nomor 1 saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis term. Term terbagi menjadi berbagai macam. Cuman di sini saya akan menjelaskan 3 aja, yaitu term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, dan term berdasarkan predikamen. Yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi adalah makna tambahan atau makna kiasan yang melekat pada suatu kata atau istilah yang tidak hanya merujuk pada arti harfiah atau denotasinya, tetapi juga mengandung nilai rasa, emosi, sosial, budaya, atau norma tertentu yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan kata tersebut. Konotasi ini bisa bersifat positif, negatif, ataupun netral, tergantung pada konteks dan pandangan masyarakat yang menggunakannya. Isi yang dikandung dalam term ini terdapat term konkret dan abstrak. Di samping itu, keduanya juga ada berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Oke, saya jelaskan. Pertama itu ada hakikat konkret. Hakikat konkret adalah hal hakikat yang menuju ke hal yang suatu kenyataan yang berkualitas dan bereksistensi. Contohnya bentuk, berat, rupa, dan bereksistensi. Jadi seperti waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya manusia dan manusia, kera, kayak gitu ya. Yang kedua yaitu hakikat abstrak. Hakikat abstrak yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi atau tidak ada dalam ruang dan waktu. Contohnya kemanusiaan dan kebenaran. Yang ketiga itu sifat konkret, yaitu menunjukkan pensifatannya suatu kenyataan yang berkualitas dan bereksistensi. Contohnya berbadan, merah, persegi, berindra. Terus yang keempat itu ada sifat abstrak, yaitu menyatakan sifat yang terlepas dari eksistensi atau tidak dalam ruang dan waktu. Contohnya kerasionalan dan kebijaksanaan. Contoh lain dari term konotasi yaitu seperti kata bunga desa. Nah, secara denotasi artinya itu bunga yang tumbuh di desa, tetapi secara konotasi berarti gadis cantik di desa yang disukai banyak pemuda. Selanjutnya yaitu adalah term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi adalah makna literal atau eksistensional dari sebuah term yang mencakup semua hal yang dapat dikaitkan dengan istilah tersebut secara nyata dan konkret ya. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu term umum dan term khusus ya. Term umum juga terbagi menjadi 2, ada universal, ada kolektif. Untuk universal itu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya itu seperti manusia ya, kemanusiaan, mahasiswa, organisme benar. Terus yang selanjutnya itu kolektif. Kalau kolektif, sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu term khusus. Term khusus juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada partikular dan singular. Untuk partikular itu menunjuk sebagian anggota yang tidak tertentu, sedangkan singular merujuk pada suatu hal atau satu individu saja. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan predikamen adalah pengelompokan istilah dalam logika menurut cara beradanya sesuatu yang dibedakan menjadi substansi atau hakikat zat yang berdiri sendiri dan aksidensia atau sifat keadaan yang melekat pada substansi ya. Jadi serta dijabarkan dalam 10 kategori utama menurut logika klasik ya. Tuh, untuk term berdasarkan predikamen terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada predikamen substansi dan aksidensia ya.
Untuk predikamen substansi merupakan hakikat zat atau inti dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Contohnya manusia, hewan, pohon ya. Jadi tidak bergantung pada yang lain. Jadi tidak bergantung pada yang lain dan menjadi penopang bagi sifat-sifat lainnya. Yang kedua, aksidensia merupakan sifat-sifat atau keadaan yang melekat pada substansi tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sifat-sifat ini hanya ada karena melekat pada substansi tertentu. Contohnya terpelajar, tinggi, panas, kayak gitu ya. Terus untuk predikamen ini predikamen aksidensia ini terbagi menjadi 9 kategori. Apa aja? Yaitu kuantitas, kualitas, relasi, aksi, fasi, waktu, ruang, posisi, dan keadaan. Nah, untuk keseluruhan dari predikamen ini, Aristoteles membuat 10 kategori yang disebut dengan logika klasik. Apa aja? Ada substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat atau ruang, terus ada waktu, posisi, keadaan, dan aksi. Posisi, keadaan, aksi, dan fasi. Oke, sudah. Untuk soal nomor 1 sudah saya jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 mengenai sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam proses penalaran ketika seseorang menarik kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak valid karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Selain itu, sesat pikir juga dapat muncul dalam bentuk diskusi yang menyesatkan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Karena apa? Karena argumen yang diajukan itu mencakup elemen-elemen yang membuat kesimpulannya itu menjadi tidak sah. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sesat pikir. Sesat pikir itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kesalahan dalam penalaran yang berlandaskan pada struktur logika yang sering disebut dengan sesat pikir logika. Sesat pikir ini mempunyai berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah mengesahkan suatu pilihan dalam suatu susunan pemikiran yang menyatukan. Jadi, susunan pemikiran tersebut dapat merangkum apa yang dikenal sebagai silogisme disjungsi inklusif. Oke, saya berikan pemisalan aja ya atau contoh. Kan ada premis 1, premis 2 sama kesimpulan. Nah, premis 1-nya, kucing adalah hewan. Premis 2-nya, beberapa hewan adalah mamalia. Dan kesimpulannya, beberapa kucing adalah mamalia. Nah, penyimpulan dari pernyataan tersebut patut dipertanyakan teman-teman. Karena apa? Karena cara tersebut seolah-olah seperti menetapkan satu bagian dari kesimpulan dan tidak melihat atau mengabaikan kemungkinan lainnya. Jadi dapat dipahami? Oke, lanjut aja. Yang kedua itu ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kesalahan dalam penalaran yang terjadi akibat penggunaan kata-kata yang keliru, yang terkait dengan pengertian yang salah atau menggandakan makna suatu kata. Nah, sesat pikir verbal ini mempunyai berbagai ragam juga. Salah satunya adalah seperti frasa susunan pikir terdiri dari 4 konsep. Nah, aturannya itu 3 konsep. Namun, salah satu konsep yang digunakan memiliki makna ganda, ya. Jadi dalam satu susunan pikir kategori atau silogisme kategori yang sah hanya terdapat 3 konsep. Apa aja? Yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep tengah yang menghubungkan antara subjek dan predikat untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, ya, sesat pikir yang melibatkan 4 konsep seringkali muncul karena penggunaan konsep yang memiliki makna ganda bagi konsep tengahnya. Contohnya adalah seperti ini, kayak semua rumah mempunyai halaman dan modul logika mempunyai halaman. Maka, modul adalah rumah. Nah,
Itu tuh nggak bener ya teman-teman, karena itu kan ada makna ganda dari kata halaman ya. Itu yang disebut apa? Itu yang disebut dengan konsep tengahnya. Jadi kan subjeknya itu yang pertama yang semua rumah mempunyai halaman, terus yang kedua predikatnya itu seperti apa? Modul logika mempunyai halaman. Terus yang konsep tengahnya itu kan apa, bermakna ganda, jadi kata halamannya itu membuat salah arti ya, salah arti, maksudnya enggak gitu. Jadi bukan berarti kesimpulannya harus kayak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah suatu kesalahan dalam penalaran yang berhubungan dengan isi, di mana fakta-fakta tersebut dapat disesatkan ya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada berbagai jenis sesat pikir, salah satunya adalah perumuman yang tergesa-gesa. Jadi kesalahan ini sering muncul dalam proses perbincangan induktif, terutama ketika seseorang membuat generalisasi berdasarkan contoh-contoh yang sangat terbatas atau sedikit gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya, ketika seseorang berargumen bahwa setiap orang yang pergi ke kota besar itu akan menjadi sukses. Nah, itu adalah salah satu kesalahan atau sesat pikir. Karena apa? Karena tidak semua orang yang pergi ke kota besar itu akan menjadi sukses. Dan pernyataan itu, ya, pernyataan yang tadi aku sebutin itu tidak didukung oleh fakta yang valid, karena emang nggak semua yang ke kota besar itu bisa jadi sukses banget gitu, enggak ya. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa? Tentang cara agar bisa terhindar dari sesat pikir ya, karena kan tadi saya udah menjelaskan tentang penjelasan, terus jenis-jenisnya dan contohnya. Jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang cara agar terhindar dari sesat pikir atau logika falasi. Pertama, kita harus pahami dulu kesalahan-kesalahan logika. Seperti apa? Seperti ad hominem atau serangan pribadi, straw man atau penyederhanaan argumen lawan, false dilema, pembatasan pilihan secara keliru, dan hasty generalization ya, atau penarikan kesimpulan terburu-buru. Nah, yang kedua yaitu berpikir kritis dan teliti. Jadi jangan menerima langsung argumen tanpa melakukan evaluasi ya. Jadi kita tuh harus periksa dulu dan periksa dulu fakta dan bukti yang mendukung, dan memastikan bahwa setiap elemen dalam argumen itu harus saling mendukung dan konsisten secara logis ya. Yang ketiga yaitu dukung argumen dengan bukti yang kuat. Seperti apa? Seperti menggunakan data, fakta, statistik, atau hasil penelitian yang relevan sebagai landasan argumen ya, sebagai landasan argumen. Terus selanjutnya apa? Fokus pada argumen. Fokus pada argumen, bukan pada pribadi. Jadi kita tuh hindari menyerang karakter atau latar belakang lawan bicara. Jadi kita tuh harus mengevaluasi argumen berdasarkan rasionalitas dan bukti yang ada, bukan berdasarkan pada siapa yang menyampaikannya ya. Selanjutnya yang kelima evaluasi relevansi dan hubungan logis antar premis. Yang keenam, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, dengarkan dan pahamin argumen lawan dengan seksama. Jangan terburu-buru jangan terburu-buru memberikan respon. Jadi kita tuh dengarkan dulu ya ketika orang lagi menyampaikan argumen ya. Terus yang kedelapan hindari argumen emosional yang berlebihan. Jadi harus fokus pada fakta dan logika. Selanjutnya yang kesembilan, hindari mengikuti opini mayoritas tanpa pertimbangan kritis. Oke, untuk penjelasannya saya rasa cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pengertiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.